kita cek apakah ini benar original atau tidak. Kalau ini original, luar biasa sih. Aku beli ini tuh cuman 20 ribuan guys. Original cuy, benar original, wangi lagi. Jadi covernya itu benar-benar timbul dan isinya lihat, nggak kopian. Jadi ini benar original. Hai, di video ini teman-teman lihat di depan aku udah ada 2 paket dan kelihatan ya isinya adalah paket buku. Jadi di video ini aku mau unboxing 2 paket buku ini sambil bercuap-cuap tentang permasalahan literasi. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram, di Bookstagram atau di X, itu ada beberapa permasalahan literasi yang miris ya bisa terjadi di negara kita yang minat baca masih rendah, tapi permasalahan literasi sudah begitu banyak drama. Tapi sebelum itu aku mau cerita tentang 2 paket buku yang ada di depan ini. Ini adalah buku-buku yang aku beli pakai uang THR, asik. Jadi THR pergi kemana? THR perginya ke TBR to be read. Oke, kita langsung aja. Sambil unboxing ini aku mau cerita tentang permasalahan di dunia literasi. Tapi sebelum itu aku juga mau cerita tentang 2 paket buku ini. Tapi kita sambil unboxing ya. Oke, ini aku unboxing yang pertama ini dulu. Sebenarnya 2 paket ini aku beli di toko buku yang sama. Nah, tapi kenapa aku pesannya 2 kali? Biar nggak berat di ongkir. Karena itulah permasalahan kalau kita pesan buku dari Jawa ke keluar Pulau Jawa. Jadi ini adalah buku obral yang sering berseliweran di TikTok. Katanya harganya itu bajakan tapi bukunya original. Jadi 2 paket buku ini aku beli dengan harga per bukunya itu hanya 20 ribuan. Bahkan ada satu buku yang harganya 17.000. Tapi aku tuh udah lihat beberapa penilaian pembeli. Kemudian juga ada beberapa booktok yang merekomendasikan, dan katanya memang toko ini menjual buku original. Jadi waktu itu aku mau beli di TikTok Shop, tapi kembali lagi karena ongkirnya mahal, akhirnya aku cari toko buku yang namanya sama di TikTok itu di toko Oren. Tapi minusnya dia nggak pakai bubble wrap ya. Tapi kalau misalnya ini original, ini tetap worth it sih. Kita lihat ya. Nah, ketika aku lihat toko buku yang sama di TikTok Shop itu di toko Oren, kan biasanya kalau kita lihat di toko Oren itu banyak rekomendasi produk yang sama gitu ya di bawahnya. Nah, ternyata lumayan banyak toko-toko buku yang menjual buku obral original tapi harganya bajakan. Itu lumayan banyak loh yang begitu. Jadi kalau yang di TikTok Shop itu aku dapat nama tokonya itu Bukunesia, tapi ini aku beli nggak di Bukunesia, aku beli di Ernesto Bookstore. Jadi kita lihat apakah benar ini original atau tidak. Sambil unboxing kita balik lagi ke permasalahan literasi. Jadi permasalahan pertama atau berita pertama itu ada nama akun Instagram dan akun X Rumah Literasi. Jadi itu adalah rumah baca yang menerima donasi untuk dibelikan buku. Karena kalau teman-teman lihat Instagram Rumah Literasi itu mereka hampir setiap hari itu memposting ketika mereka membuka lapak baca di taman, sempat diusir sama Satpol PP. Kemudian mereka juga ada bilang, pokoknya hampir setiap fotonya itu ya di Instagram atau di X itu tuh kayak banyak drama gitu loh. Ada bapak-bapak yang sering mengunjungi lapak baca mereka, banyak anak-anak yang merasa pengen baca tapi terkendala biaya akhirnya mengunjungi lapak mereka yang kayak gitu. Jadi tentu kita yang juga suka dengan membaca, ketika melihat postingan kayak gitu akhirnya berdonasi lah ke sana biar mereka semakin bisa atau semakin banyak koleksi bukunya buat orang-orang yang datang ke lapak baca mereka. Nah, sampailah kemarin ada salah satu donatur yang merasa aneh atau ada yang janggal dengan
donasi yang dia berikan ke rumah literasi, karena tidak ada tidak ada transparansi dananya gitu. Nah, jadi heboh lah kan di X, kemudian di Instagram juga lumayan heboh tentang donasi yang tidak transparan ini. Satu hari kemudian setelah kehebohan, pemilik rumah literasi ini memunculkan laporan keuangan. Tapi setelah dilihat, laporan keuangannya tuh kayak yang cuman yang kayak kayak asal-asalan gitu loh. Kemudian setelah itu dia menghilang. Sampai ini aku buat videonya di tanggal 14 April 2025 pagi sekitar jam berapa ya sekarang? Sekitar jam 8:16 itu belum ada berita sama sekali bagaimana klarifikasi dari pihak rumah literasi. Padahal salah satu pemilik akun X itu ada yang sampai jauh-jauh ke Garut. Garut ini adalah tempat rumah literasi itu untuk melihat kondisi rumah literasi atau untuk meminta klarifikasi dari pemiliknya. Nah, ternyata setelah sampai di lokasi, pemilik rumah literasi tadi itu nggak ada di rumah gitu. Yang datang tadi hanya bertemu dengan keluarganya. Keluarganya mengaku bahwa pemilik rumah literasi ini itu sudah beberapa hari tidak ada di rumah kayak gitu, dan mereka juga tidak tahu dia pergi kemana, tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi sampai sekarang itu tidak ada klarifikasi yang jelas dari pihak rumah literasi. Sayang kan ya, maksudnya kayak para donatur yang sudah berniat sangat baik donasikan uang mereka untuk meningkatkan minat baca Indonesia, tapi ternyata malah dipakai untuk membeli buku pribadi. Nah, ternyata setelah diklarifikasi kepada keluarganya, memang buku-buku yang ada di rumah literasi adalah buku-buku milik pribadi dia, mengaku milik pribadi dia, walaupun memang ada beberapa kali orang datang untuk membaca di sana, katanya seperti itu. Miris ya, dan kecewa sekali, karena salah satu hal sederhana untuk meningkatkan minat baca Indonesia yang masih rendah ini adalah dengan membuka lapak baca gratis, tapi ternyata malah dikecewakan. Oke, selesai satu paket aku unboxing. Sebelum ke berita berikutnya, aku mau liatin dulu buku yang aku beli ini di paket pertama. Dilihat dari kondisinya masih bagus cuy, tidak ada kuning-kuning. Dan ada harga aslinya, harganya 110.500, tapi aku beli ini dengan harga yang hanya 20 ribuan. Coba kita unwrapping, kita cek apakah ini benar original atau tidak. Kalau ini original, luar biasa sih. Aku beli ini tuh cuman 20 ribuan guys. Original cuy, benar original, wangi lagi. Jadi covernya itu benar-benar timbul, dan isinya lihat, nggak kopian. Jadi ini benar original. Masya Allah, dapat buku original dengan harga yang murah. Jadi kalau pas aku cek toko-toko yang menjual buku obral original tapi harga bajakan itu banyak menjual buku-buku terbitan Republika. Nah, aku juga nggak tahu kabar Republika seperti apa sekarang ini, karena akhir-akhir ini aku jarang melihat penerbit Republika menerbitkan buku baru ya. Oke, ini dia buku HR Rasuna Said Singapodium. Kemudian buku kedua yang aku beli adalah Servants of Allah, dan harga aslinya itu untuk Pulau Jawa 135.000, tapi aku hanya beli dengan harga 20 ribuan aja. Kondisinya tuh memang nggak kuning guys, masih bagus. Tapi ini nggak aku unwrapping ya, karena belum akan aku baca. Dan next, buku ketiga, harga Pulau Jawanya 87.000, tapi ini aku beli juga dengan harga yang sangat amat murah. Judulnya Pengarung Gurun Pasir. Oke, next kita unboxing paket kedua sambil bercerita terkait permasalahan literasi yang kedua. Setelah tadi tentang rumah literasi, sekarang ada lagi permasalahan baru tentang pelecehan seksual. Nah, ini karena sangat amat menyayat hati, jadi aku nggak ingat siapa nama orangnya, tapi aku ingat fotonya yang udah tersebar. Jadi teman-teman boleh cari sendiri infonya.
Itu berita yang kedua, aku nggak mau jelasin karena selalu yang berkaitan dengan pelecehan seksual itu benar-benar meninggalkan trauma dan aku nggak kuat menceritakannya. Jadi kalau teman-teman penasaran boleh lihat aja langsung beritanya di internet. Di Bookstagram itu udah banyak banget sih yang share tentang itu. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya tentang salah satu penerbit favorit. Kayaknya itu salah satu penerbit mayor yang sering menerbitkan buku-buku AU atau Wattpad kayaknya ya. Karena aku rasa-rasanya belum pernah kerja sama penerbit itu dan belum pernah rasanya beli buku dari penerbit tersebut. Tapi dari postingannya yang aku lihat sepertinya dia sering menerbitkan buku-buku dari AU atau Wattpad. Nah, jadi kan kalau kita jadi Bookstagram atau book reviewer ada ketentuan kerjasama, baik itu dari pengulasnya atau pereviewnya dan dari penerbit yang mengajak kolaborasi atau mengajak kerjasama itu. Nah, jadi cukup banyak beberapa Bookstagram yang diberi harapan palsu oleh penerbit tersebut. Jadi mereka tuh kayak ada grup WhatsApp-nya gitu. Nah, nanti akun-akun, mungkin bagi mereka yang akun-akun gede Bookstagram itu diberikan buku gratis, kemudian mungkin dibayar atau enggak aku juga nggak tahu, tapi pokoknya penerbit itu sering PHP. Nah, karena ada Bookstagram yang protes tentang itu, akhirnya ada pula beberapa yang mungkin bukan Bookstagram tapi pemenang giveaway di akun tersebut ternyata juga di PHP-in gitu. Jadi ada yang menang giveaway kemudian tapi hadiahnya tuh nggak dikirim-kirim. Jadinya kan kadang kita yang menang giveaway tapi hadiah nggak dikirim-kirim tuh kita yang minta-minta males ya gitu. Jadi kita kayak cuma nunggu hadiahnya aja. Nah, tapi ternyata penerbitnya itu PHP. Tapi tadi malam itu penerbitnya sudah memberikan sudah memposting surat pernyataan bahwasannya ada kesalahan komunikasi dari tim mereka, kemudian itu dijadikan pelajaran bagi mereka. Jadi itu klarifikasi, sudah diklarifikasi dan semoga kesalahan-kesalahan ini tidak terulang lagi di penerbit manapun dan di dunia literasi kita ini ya. Nah, itu dia beberapa permasalahan yang sedang marak terjadi. Kalau teman-teman lihat Instagram atau Twitter, itu dia permasalahan yang terjadi. Nah, oh iya, ini ada satu lagi, sekelas GPU ya, Gramedia Pustaka Utama. Siapa sih yang nggak tahu Gramedia? Itu kemarin akan menerbitkan salah satu buku baru dan memposting pemilihan cover. Jadi kayak mereka tuh memposting vote cover gitu loh, ada 2 cover. Nah, hanya saja yang aneh dari 2 cover itu adalah ada ilustrasi yang seperti buatan AI. Aku pertama juga mikir kok sekelas GPU pakai AI ya kayak gitu. Tapi aku tuh cuma kayak mikir itu kemudian aku skip gitu. Nah, ternyata ketika aku buka X banyak banget yang kontra dengan ilustrasi tersebut gitu. Jadi kan gini, GPU bilang kalau itu tuh bukan AI, itu buatan Sunny. Nah, kemudian orang-orang yang kontra tuh ngelihat dong stylenya Sunny itu seperti apa dan itu jauh beda dengan hasil ilustrasi dari cover tersebut. Nah, karena jauh berbeda, akhirnya Sunny tadi juga klarifikasi, katanya penulis meminta Sunny untuk membuat ilustrasi sesuai dengan yang diinginkan penulis. Nah, penulisnya ini dia sering memakai AI. Nah, sampai akhirnya banyak banget protes dan kemarin juga penulisnya langsung memberikan klarifikasi, katanya setelah diskusi dengan beberapa ilustrator dengan penerbit, akhirnya diambillah jalan keluarnya kalau covernya akan diganti. BTW aku tuh orang yang sangat tidak sepakat dengan AI yang bisa mengubah foto, mengedit foto gitu loh. Tapi aku sepakat dengan AI membantu pekerjaan manusia seperti ChatGPT misalnya. Nah, itu aku suka. Tapi kalau membuat ilustrasi itu aku sangat-sangat tidak sepakat ya. Apalagi kemarin waktu Raya Idul Fitri banyak banget yang bertebaran pakai ilustrasi Ghibli. Nah, itu aku sangat amat tidak sepakat. Beberapa kali aku posting AI itu bukan sebuah seni. Aku tidak sepakat ketika AI itu mengambil alih untuk menggantikan ilustrasi atau menggantikan seni-seni. Itu aku nggak sepakat. Tapi aku sepakat kalau AI itu untuk mempermudah
manusia, misalnya seperti ChatGPT, dia memberikan info-info yang relevan dengan hal-hal yang kita cari seperti itu. Tapi kalau untuk membuat sebuah karya, enggak gitu. Apalagi ketika permasalahan Ghibli, itu bahkan pihak ChatGPT kan tidak memberikan keuntungan ya kepada pemilik Ghibli-nya gitu. Jadi miris sekali, seperti tidak ada apresiasi terhadap para ilustrator. Padahal anime Ghibli itu bisa dibuat satu adegan itu aja sampai bertahun-tahun loh kayak gitu. Tapi kalau buat aku pribadi memang lebih bagus atau lebih hidup karya-karya dari para ilustrator ketimbang dari AI. Tapi itu penilaian aku sebagai orang yang awam terhadap ilustrasi, tapi aku sangat menghargai para ilustrator. Oke, ini dia paket kedua. Aku beli 3 buku juga. Pertama, tara, ini adalah novel yang paling sangat ingin aku miliki, Love from Mecca to Madinah. Bener-bener guys, ini tuh masih, nah lihat, masih mulus. Next, buku selanjutnya Kesatria Terakhir. Nanti aku juga akan edit harganya berapa di sini. Dan ini tara, Mr. Crack dari Parepare. Ini harga aslinya, harga Pulau Jawa itu 110.000. Ini dia 6 buku yang aku beli. Original, dijamin original. Teman-teman boleh cari nama tokonya itu di toko Oren, Ernesto Bookstore. Atau banyak lagi yang jual semacam ini, obral buku gitu. Dan di tokonya itu bukan hanya saja menjual buku-buku dengan harga 20 ribuan, bahkan ada yang dia jual tuh harganya 6.500. Jadi tidak ada lagi alasan teman-teman beli buku bajakan, karena ini real buku-buku original yang harganya bajakan. Kalau harga aslinya aku beli ke 6 buku ini mungkin bisa sampai 800-an ribu, tapi ini aku hanya beli dengan harga 100-an, nggak sampai 200 ribu. Ini nanti akan aku edit sekalian harganya dan aku letak di deskripsi link pembeliannya. Ngomong-ngomong soal bajakan, jadi kemarin itu ada salah satu bookstagram yang akunnya lumayan gede, tapi dia seperti mengeluarkan statement atau berkomentar di salah satu postingan. Isi komentar itu seperti tidak setuju kalau pembajak buku itu dipidana, karena bagi dia pembajak buku itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan rezeki. Aku nggak setuju, karena rezeki itu kan ada keberkahan ya di dalamnya. Nah, kalau kita cari dengan cara yang tidak berkah, it's not rezeki kawan. Akhirnya aku unfollow, padahal dia adalah salah satu bookstagram yang aku suka. Mohon maaf ada suara-suara ketukan-ketukan karena memang dekat rumah aku lagi ada yang renovasi. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Tetaplah membaca dengan cara yang legal. Please, nggak ada lagi deh alasan buat baca buku bajakan atau PDF ilegal ya guys. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton videonya. See you.